Setelah selesai rumah sakit, baru kita kembali. Marvel Studio baru saja merilis serial superhero terbaru mereka yang bergenre mistis, yaitu Moon Knight. Dan episode perdananya baru saja ditayangkan di layanan streaming Disney Hotstar. Maka kali ini, kita akan mengupas alur cerita dan poin-poin penting dari episode perdananya. Langsung saja, ini dia. Alur cerita, Moon Knight, episode pertama. Serial ini dibuka dengan penampakan seorang pria yang tampaknya melakukan sebuah ritual. Di mana pria ini, memecahkan sebuah gelas kaca, yang lalu serpihannya dia masukkan dalam sepasang sepatunya. Yang selanjutnya dia gunakan untuk berjalan. Pria ini adalah Arthur Harrow. Sementara itu, di tempat lain, Stephen Grant terbangun di ranjangnya. Dia langsung memeriksa rantai kakinya, mengecek selotip dan kunci grendel di pintu. Di sini tampaknya Stephen takut terhadap sesuatu yang akan terjadi saat dia tertidur. Menelpon ibunya sambil memberi makan ikan emasnya yang bersirip satu. Mengindikasikan dia seorang pria berhati lembut. Stephen bekerja di sebuah museum di kota London, yang saat itu sedang mengadakan pameran kebudayaan Mesir kuno. Stephen bekerja di bagian souvenir, namun dia sangat mendalami dan menguasai hal-hal tentang kebudayaan Mesir kuno, meskipun dia bukanlah tour guide di museum itu. Di situ tampaknya Stephen sering dibuli oleh atasannya, karena sering terlambat kerja, tertidur di bis kota dan kurang cekatan dalam pekerjaannya. Setiap pulang kerja, Stephen kembali mengulangi ritual yang sama tiap harinya. Menabur pasir di sekeliling ranjang, memasang selotip dan grendel di pintu, serta merantai kakinya sendiri. Layanan konsultasi masalah tidur yang diikutinya, memberi beberapa saran agar ia bisa fokus dan tetap terjaga. Ketika ia asik membaca, secara tiba-tiba Stephen sudah berada di sebuah padang rumput, dengan mulut berdarah, seperti abis dihajar. Dan lalu Stephen mendengar suara lain dalam kepalanya, yang menyuruhnya menyerahkan tubuhnya ke seseorang bernama Mark. Indikasi bahwa Stephen ini mengidap gangguan kepribadian ganda semakin diperkuat dengan Stephen yang merasa melihat sosok misterius yang seakan-akan mengikutinya. Dan di dalam saku jaketnya, Stephen menemukan sebuah ornamen berbentuk kumbang yang dilapisi emas, yang ia tahu dari legenda Mesir kuno, disebut dengan nama scarab. Dan lalu, sekelompok orang tidak dikenal tiba-tiba menghujani Stephen dengan tembakan. Stephen yang lari tunggang langgang ke arah desa terdekat, ternyata terus dikejar oleh orang-orang tersebut. Di desa itu, Stephen mencoba membaur dengan penduduk setempat. Dan kemudian hadirlah si Arthur Harrow, yang telah diperlihatkan di awal. Tampaknya dia dipuja-puja oleh penduduk di desa tersebut. Arthur Harrow lalu melakukan semacam acara penghakiman dosa di depan penduduk desa. Di penghakiman dosa tersebut, penduduk desa ada yang lolos dan aman, dan ada pula yang gagal dan berujung kematian. Stephen yang dari tadi berpura-pura ikut menonton, akhirnya terbongkar juga kedoknya. Dia dikenali oleh Arthur Harrow dan bawahannya, namun sebagai sosok lain, yaitu seorang mercenary atau pembunuh bayaran. Arthur lalu memaksa Stephen agar menyerahkan scarab yang ada di sakunya. Stephen yang tidak tahu masalah, ikhlas saja berniat memberikan scarab tersebut. Namun tiba-tiba tubuhnya serasa melawan kehendaknya. Suara aneh di dalam kepalanya menolak memberikan scarab itu, bahkan berhasil mengontrol tubuh Stephen, di luar kehendaknya, Sampai pada puncaknya, Stephen mengalami fase hilang kesadaran sesaat. Yang ketika tersadar kembali, tubuh-tubuh di sekitarnya sudah bergelimpangan dan tangannya yang penuh dengan darah. Seisi desa yang tampaknya bersiap mengeroyok Stephen, memaksanya untuk melarikan mobil penjual kue. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran mobil di sepanjang kaki bukit tersebut.
Suara aneh di kepalanya terus mengganggunya, hingga Stephen sempat beberapa kali hilang kesadaran, hingga akhirnya terbangun di ranjangnya yang empuk di kota London. Dikagetkan oleh mimpi yang serasa sangat nyata tadi. Stephen yang merasa lega dan menganggap semuanya hanyalah mimpi buruk biasa, tiba-tiba menemukan keganjalan. Selain ikan emasnya yang berbeda, ia juga tidak ingat kalau dia kemarin datang ke toko ikan hias langganannya. Selain itu, ia juga lupa akan kencannya, yang ternyata sudah terlewat 2 hari. Dengan semua keanehan itu, Stephen memilih untuk pulang ke apartemennya. Di sana, di apartemennya sendiri, tanpa sengaja Stephen menemukan sebuah ruang penyimpanan rahasia. Di dalamnya Stephen menemukan sebuah telepon seluler dan sebuah kunci. Ketika memeriksanya, tiba-tiba ada panggilan masuk ke ponsel tersebut. Seorang wanita di ujung telepon, tanpa sebab memarahi Stephen dan mengira Stephen adalah orang lain. Dan tiba-tiba, sebuah suara misterius memanggil nama Stephen. Stephen yang berusaha mencari asal suara tersebut, tetap tidak menemukan asal suara tersebut. Dengan ketakutan, Stephen berlari keluar dari apartemennya. Namun Stephen tetap serasa dikejar-kejar dan diteror oleh sesosok makhluk seram berkepala tengkorak burung. Sosok ini terus menghantuinya bahkan di siang bolong, sampai keesokan harinya ketika Stephen berangkat kerja ke museum. Di bis kota, Stephen melihat Arthur Harrow, yang semula disangkanya hanya bagian dari mimpinya semalam. Dan di dalam museum, Arthur Harrow benar-benar muncul dan berbicara dengannya. Stephen pun ketakutan, dan hendak meminta bantuan security museum, yang ternyata anggota dari perkumpulan Arthur Harrow. Arthur ternyata sedikit banyak tahu tentang kondisi Stephen. Tentang suara-suara di dalam kepalanya dan tentang kekacauan dalam dirinya. Beruntung, Stephen berhasil melepaskan diri dari Arthur dan komplotannya. Hingga pada malam harinya, setelah Stephen selesai lembur dan hendak pulang, dia didatangi sesosok makhluk mirip anjing atau serigala, yang sepertinya adalah suruhan dari Arthur Harrow. Makhluk itu mengejar Stephen dan berusaha hendak membunuhnya. Stephen ketakutan setengah mati dan berlari, berusaha menghindar. Ketika Stephen terpojok sampai ke toilet museum, suara misterius di kepalanya kembali muncul. Dan kini mereka berbicara langsung melalui pantulan cermin di toilet. Suara itu meyakinkan Stephen, agar membiarkan dia yang memegang kendali. Dan, di detik, di mana mereka bertukar kepribadian, saat itu juga makhluk buas itu masuk dan menerjang tubuh Stephen. Namun yang terjadi, malahan makhluk tersebut yang dihajar habis-habisan oleh sesosok makhluk lain berbalut kain putih ala mumi. Dan episode pertama pun, selesai. Setelah menyaksikan Moon Knight episode pertama, ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi. Pertama, Stephen Grant di komik adalah seorang pengusaha kaya yang percaya diri, jago negosiasi, flamboyan dan seorang playboy kelas kakap. Ini adalah kepribadian yang dijadikan sebagai samaran oleh Moon Knight, sekaligus sebagai donatur yang membiayai semua kegiatan Moon Knight. Namun di seri ini, kita disuguhkan sosok Stephen Grant yang kikuk, pemalu, lamban, tidak percaya diri dan sangat penakut, serta sama sekali tidak termasuk golongan yang kaya raya, mengingat di versi MCU ini, Stephen hanyalah seorang karyawan bagian souvenir di Museum London. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan versi komiknya. Terlebih di komik, rata-rata menampilkan Mark Spector, sebagai kepribadian utama dari Moon Knight, dan Stephen Grant hanyalah kepribadian sampingan. 2. Arthur Harrow. Di komik, nama lengkapnya adalah Dr. Arthur Harrow. Ia adalah seorang ilmuwan sekaligus ahli bedah jenius, yang bereksperimen terhadap rasa sakit, dan cenderung ke seorang psikopat, yang menciptakan monster-monster mutasi. Namun di serial ini, Arthur Harrow sepertinya ditampilkan sebagai seorang pemimpin sekte pemuja dewa Mesir kuno. Di sini diperlihatkan, Arthur Harrow mempunyai banyak pengikut yang setia dan patuh kepadanya. Dan tampaknya dia sering melakukan semacam ritual penghakiman kepada para pengikutnya, yang mana, seakan-akan Arthur mempunyai kekuatan dan kuasa untuk menentukan benar dan salah serta sekaligus menjatuhkan hukumannya. Indikasi awal menunjukkan, mungkin saja, Arthur Harrow juga menjadi host atau avatar dari dewa yang disembahnya, yaitu Dewa Amit. 3. Dewa-Dewi Mesir kuno. Di episode pertama ini, kita sudah diperlihatkan beberapa referensi, dari dewa-dewa dari legenda Mesir kuno. Yang menjadi landasan utama dari serial ini. Yang pertama adalah Khonsu, sang dewa bulan.
Dewa inilah yang tampak menghantui Stephen Grant dan meminjam raga seorang Mark Spector yang menjadikannya sebagai host atau inangnya, dengan sebutan Fist of Khonshu. Dengan demikian, Mark Spector secara otomatis bisa memakai kekuatan Sang Dewa Bulan, bahkan bisa berubah menjadi ksatria berbalut kain perban ala mumi. Dan tampaknya, di serial ini hanya Mark Spector yang bisa mengakses kekuatan Khonshu. Dengan kata lain, Stephen Grant tidak bisa serta-merta menjadi Moon Knight. Stephen terlebih dahulu harus beralih kepribadian ke Mark Spector agar bisa berubah jadi Moon Knight. Kedua, Dewi Amit. Dia digambarkan memiliki tubuh, gabungan dari kuda Nil, buaya dan singa. Ini adalah dewi dari Mesir kuno yang disembah oleh Arthur Harrow dan para pengikutnya. Di versi MCU ini, Dewi Amit ini adalah dewi penghakiman sekaligus pemakan jiwa dari orang-orang yang bersalah. Namun, di versi aslinya, yaitu di legenda Mesir kuno, Amit ini sendiri bukanlah tergolong salah satu dari dewa atau dewi dari mitos Mesir kuno. Amit hanyalah salah satu hewan atau makhluk mitologi Mesir, yang posisinya hanya sebatas pendamping dari Ma'at, yaitu dewi kejujuran Mesir kuno. Ma'at sendiri adalah istri dari dewa Thoth yaitu dewa kebijaksanaan. Adapun Thoth dan Ma'at, keduanya bekerja di bawah perintah dewa Osiris, yaitu dewa maut dan dewa alam baka sekaligus dewa penghakiman amal. Bahkan di versi komiknya, Amit hanya digambarkan sebagai makhluk mitologi yang selalu menyertai dewa Anubis, yang dalam versi komik, adalah dewa maut dan penimbang jiwa-jiwa manusia. Dan tampaknya, versi MCU akan lebih condong memilih versi Anubis yang menjadi dewa kematian. Mengingat di episode 1 ini, diperlihatkan makhluk yang dikirim oleh Arthur Harrow untuk membunuh Stephen, sepertinya adalah Jackal, yaitu makhluk setengah anjing, bawahan dari dewa Anubis. 3. Hidden Karakter. Di scene yang memperlihatkan ponsel yang ditemukan oleh Stephen, kita bisa melihat nama Duchem selain nama Layla, di daftar panggilan tak terjawab ponsel tersebut. Nama ini merujuk ke karakter dalam komik Moon Knight, yaitu Jean Paul Duchem, atau lebih dikenal dengan panggilan Frenchie. Duchem adalah seorang pilot pesawat yang menjadi sahabat baik serta partner dari Mark Spector sewaktu dia menjadi mercenary atau prajurit bayaran. Dan di komik, Duchem juga tahu bahwa Mark Spector adalah Moon Knight. Lalu ada scene yang memperlihatkan Stephen yang curhat ke patung manusia emas di pinggir kolam, sewaktu Stephen pulang kerja dari museum. Telah dikonfirmasi, bahwa manusia patung itu adalah Crowley. Yang di komik, nama lengkapnya adalah Bertrand Crowley, seorang tunawisma yang hidup di jalanan kota New York. Yang mana dia adalah mata-mata dan informan Moon Knight di komik. Itulah beberapa hal penting yang bisa kita simpulkan dari episode pertama serial Moon Knight. Untuk detail yang lebih jelas, mungkin akan diungkap pada episode-episode berikutnya. Serial Moon Knight tayang dan update episode terbarunya, setiap hari Rabu, pukul 14.00 di Disney Hotstar. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan subscribe, like, komen dan bagikan konten ini ke sosial media kalian. Sampai jumpa di pembahasan episode berikutnya. Salam.